asalkan tanahnya hidup. Yang selama ini yang saudara berikan ke tanah, yang berupa NPK, berupa Polska, yang berupa nitrogen, yang hasilnya urea atau seta, itu bukan pupuk. Karena apa? Terbukti sudah dipupuk bertahun-tahun, tanahnya bukan tambah subur, tanahnya tambah asam. Kata asam, kenapa sih kata asam itu paling menakutkan? Banyak orang gara-gara menutupi rasa asam diberilah namanya dolomit atau kaftan, kapur pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan yang namanya pH. pH tanah ditingkatkan supaya tanahnya berharap bisa subur. Tetapi kenyataannya semakin ditambah dolomit, semakin ditambah kapur, bahkan lebih ekstrim lagi orang-orang zaman sekarang, kapur aktif disiramkan ke tanah. Hasilnya apa saudara? Hasilnya tanahnya tambah lama tambah keras. Kalau tanahnya tambah keras, kira-kira buat jalan tol kan bukan kan? Kita mau bertani, tanah ini harus dipulihkan kembali. Yang memulihkan kembali tanah kita sebut dengan pembenah tanah. Pembenah tanah itu isinya apa? Pembenah tanah itu adalah isinya terdiri dari bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tanah yang bisa memakan, mengolah, mengelola supaya makanan di dalam tanah bisa teroleh. Nomor satu. Yang kedua, yang bisa mengembalikan pH tanah menjadi netral. Sekarang saudara akan lihat, nanti lihat aja ya tahun MT1. MT1 itu berarti masa tanam 1 di bulan penghujan, bulan Desember atau bulan Januari. Saudara lihat, tanaman padi semakin lama dan semakin rusak karena asam-asaman. Asam-asaman itu karena tanahnya kena namanya jamur, sehingga dia berwarna merah. Setelah berwarna merah dia habis, langsung ambles ke tanah. Dan ini bukan 1-2 hektar, akan banyak hektar. Kenapa kok begitu? Karena mereka tidak dapat pupuk. Mereka kadang, minta maaf ya, agak konyol kadang-kadang. Mereka tidak dapat pupuk, beli kotoran ayam segar, betul kan? Fresh kotoran ayam, ditaburlah ke sawah. Setelah ditabur ke sawah itu bukan tambah memupuk, itu tambah membuat racun. Kenapa kok tambah membuat racun? Kotoran ayam ketika dimasukkan ke sawah tanpa istirahat terus ditanam, maka terjadilah proses fermentasi. Ketika terjadi proses fermentasi, yang keluar adalah amonia. Amonia itu tadi, ketika saudara masuk ke dalam plastik tadi, mata jadi perih, kemudian yang kedua sesak kadang-kadang. Nah, kalau itu kena ke tanaman, tanaman jadi kuning, setelah kuning jadi merah, setelah merah jadi mati. Nah, yang dibutuhkan tanah adalah pemulihan kembali tanah untuk menjadi subur. Bahannya apa? Yang pertama, humus. Humus yang berasal dari tanaman-tanaman yang paling susah hancurnya. Di dunia ini ada 2 tanaman yang paling susah daunnya dihancurkan. Yang pertama adalah daun pinus dan daun cemara. Yang kedua adalah daun bambu. Sebenarnya ada 3 yang paling susah dihancurkan. Yang ketiga itu daun telinga saudara. Paling susah itu dihancurkannya, betul ya? Nah, tapi dari daun bambu, bukan daun bambunya, banyak orang juga salah. Kalau dari daun bambu, itu cara ngambilnya begini, berarti daun bambu di bawahnya ada humus. Humusnya sedikit sekali, paling banyak 1 cm. Bukan tanah di bawah pohon bambu, humus di balik daun bambu. Saya ulangi, bukan tanah di bawah pohon bambu, tetapi humus di balik daun bambu. Jadi ketebalannya itu cuma 1–1,5 cm saja. Bawah tanah, setelah tanah ada humus. Humus ini dari mana? Dari pelapukan daun bambu tersebut. Kalau di hutan pinus juga sama.
daun pinus, kemudian ada humus, baru ada tanah. Nah, di sanalah kita mengambil yang namanya ibu bakteri. Oh, bakteri itu beribu ya. Tidak pernah kita nyebut bapak bakteri, itu tidak pantas. Jadi ada namanya ibu bakteri. Kita kumpulkan nih ibu bakteri, kita sapu. Sebanyak berapa kilo? Sebanyak 20 kilo. Untuk campuran berapa? 20 kilo tinggal saudara tambah dengan air 100 liter, tambah dapat di 10 kilo, dibiarkan, dikasih oksigen, didiamin selama 14 sampai 20 hari, maka yang keluar adalah pembedah tanah. Itu cara konvensional. Itu bukan cara saya saja, itu saya ajarkan ke seluruh Jakarta. Itu saya ajarkan di tahun berapa ya, tahun 2007 mungkin ya, 2007 2008. 2013. Nah, Pak Kapir sekolahnya tahun 2013. Waktu saya di Sampurna Agro waktu itu. Nah, kalau kompos ini, yang ini pembenah tanah ini berbeda sedikit. Kalau ini isinya adalah sama, berbahan dari humus. Tapi kalau punya saya bukan humus, tapi berasal dari mos. Tahu mos? Mos itu adalah lumut yang tumbuh di batu, di pohon yang mati, di tanah-tanah yang pinggir-pinggir sungai, betul kan? Itu yang saya ambil, kemudian saya kasih makan dia dengan dua. Yang pertama adalah dengan katalis, tapi katalisnya untuk pembedah tanah ya. Dan yang kedua saya kasih hormon. Kenapa saya kasih hormon? Ceritanya begini. Hari ini saudara, kalau kita buat pupuk tidak sama dengan pupuk kimia. Orang percaya atau tidak dengan pupuk kita kira-kira? Saya ulangi. Kalau kita buat pupuk yang tidak sama kualitasnya dengan pupuk kimia, kira-kira orang percaya atau tidak? Karena itu lawan kita ini sudah terlalu berat, yakni pupuk kimia. Untuk mengejar ketinggalan ke level pupuk kimia, kita juga harus pakai cara dan strategi. Karena itu saya buatkan kompos ini dengan yang bermultidimensi. Jadi dia bergerak di dalam pemulihan kembali kesuburan tanah jauh lebih cepat. Yang kedua, mengolah sisa-sisa residu pupuk kimia di dalam tanah lebih cepat. Dan yang paling keren adalah menyuburkan tanah jauh lebih cepat. Besok hari Kamis saudara akan lihat. Saudara sudah lihat enggak YouTube saya yang saya mencampur? Sudah lihat? Saudara ikut membuli saya enggak di situ kira-kira? Enggak, karena udah dibahas sebelumnya. Oh. Saudara lihat tanah yang ketika saya cangkul itu tanahnya tandus atau tidak? Tandus. Buktinya suaranya ketika dicangkul bunyinya celing celing, itu berarti tanahnya sangat keras. Kalau tanah keras, tanahnya putih, itu unsur haranya hampir tidak ada. Tapi itu kan salah gambar saja. Kameramen itu coba bayangkan dia yang video dari belakang lihat pantat saya saja di video itu. Harusnya yang di video itu jangan tanahnya saja, lihat hasil tanaman yang di sampingnya yang sudah tumbuh, betul kan? Kalau saudara tahu hasil sampingan yang sudah tumbuh, keren, sangat subur. Bagaimana saudara akan mengolah tanah tandus menjadi subur, itu adalah pekerjaan yang paling penting. Kalau saudara tidak bisa membuktikan pupuk yang nanti saudara buat merubah tanah tandus menjadi subur, saudara tidak akan kenal laku dagangannya. Paham maksud saya? Tapi ketika saudara bisa membuktikan tanam di tanah yang paling tandus, tanamannya bisa subur, semua orang akan tanya bagaimana caranya. Hari ini kita lihat saudara tadi lihat ya, pupuk yang kita buat dari kotoran sapi, dari itu sebenarnya yang kita buat adalah nitrogen. Nitrogen itu ada tinggal sedikit, itu adalah nitrogen cair kita. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah pembenah tanah. Ini adalah kompos. Banyak orang berpikir, loh Pak, ini kotoran ayam. Memang dari kotoran ayam. Kenapa kok kita pilih sekat? Begini ceritanya.
Sekam itu berasal dari apa? Padi. Sekam ini sudah terkupas atau belum? Sudah. Di dalamnya ini adalah perlindungannya bakteri. Bakteri kalau kena udara luar bebas seperti ini dia KO, dia pasti dorman, dia pasti setengah pingsan, mungkin setengah hidup setengah mati seperti itu. Tetapi kalau dia bisa masuk ke celah-celahnya sekam, dia akan hidup di sana. Jadi yang kita butuhkan saudara, pupuk itu adalah bakteri-bakteri yang bisa menyediakan makanan bagi tanah. Makanannya dari mana Pak? Makanannya dari sisa, yang kedua dari udara. Itu kerennya. Makanya nanti kita akan belajar sama-sama tanam dengan aplikasi pupuk ini. Nanti minta tolong ya saudara komentari yang tanaman yang kemarin kakak kelas saudara. Nah gitu ya, boleh kakak kelas ya. Angkatan yang pertama. Nanti saudara komentari biar senang mereka. Nanti kirim ke grup di depan ya Pak Yusuf ya. Ya. Nanti kirim ke mereka bahwa saudara bisa menyaksikan yang mereka tanam kan masih hidup. Terus yang kedua, lahan panas kayak gini mereka bisa hidup itu sudah luar biasa dan lebih bagus. Nah sama nanti ketika saudara tanam, saudara kan dikomentari oleh keangkatan yang berikutnya. Jangan sampai nanti bilang tanamannya mati semua. Wah, jangan. Ayo kita tanam yang jauh lebih bagus. Nanti kita bagi tim di sini. Yang pertama, tim buat lubang. Ini karena kubis yang kita tanam ini kubis tidak terlalu besar, ini kubis biasa. Jadi jarak tanamnya 50 kali 50 cm. Nggak usah bawa penggaris, saudara kira-kira. Nggak usah pakai cangkul, pakai tangan boleh. Siapa sukarelawan 4 orang yang membuat lubang? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ini nanti di garda depan buat lubang. Terus di belakangnya ini 4 orang yang menabur pupuk kompos. Ada 4 orang yang menabur pupuk kompos. Ya, minta tolong. Ini yang paling penting. Ini bukan kotoran ayam. Dengarkan saya. Jadi 1 genggam ini bisa untuk 4 sampai 6 lubang. 1 hektar cuma butuh 50 karung ini saja. Irit atau boros? Irit. Kemudian yang ketiga, pasukan tanam. Pasukan tanam boleh sampai sisanya boleh. Pasukan tanam ini adalah begini. Saudara nanti saya akan ajari tanam. Setelah saudara ajari tanam, saudara lakukan. Ini ada 2000 benih. Saya minta tolong 1 hours, 1 jam harus selesai, oke? 1 jam selesai, habis ini kita karaokean di bawah. Oke siap? Jangan lupa di belakangnya ada tukang siram ya, sirami air dari pinggir-pinggir. Oke? Terima kasih. Mari kita berkarya. Lebih baik lepas sepatu saudara, biar gak kotor sepatunya, sayang sepatunya dalam air. Soalnya kalau boleh dinaikkan sedikit. Ayo kita tanam